Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk melakukannya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang mengikuti kebaktian live streaming di rumah dan juga kita yang bersama-sama di tempat ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang diambil dari Kejadian 9, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada lagi hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kamu dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, topik minggu, janji dan kuasa Allah. Tuhan menetapkan perjanjiannya antara umat manusia. Nama minggu kita yang mengatakan Infokapit. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Janji Tuhan yang sangat berkuasa. Masyarakat Batak sangat-sangat menghargai janji, badan, ikrar. Ada beberapa marga pada orang Batak, suku Batak, menghargai badan itu. Ada beberapa marga Batak zaman dulu bersepakat berjanji untuk tidak menikah di antara dua marga yang sangat berbeda. Karena perjanjian itu mereka mengatakan bahwa mereka sudah seperti saudara dan tidak boleh menikah satu sama lain. Luar biasa. Merpadan. Sekalipun kedua marga yang berjanji itu, sekalipun mereka berbeda dan mereka tetap hidup seperti saudara kandung. Jadi kalau ada pembagian jabar bagi orang Batak,
yang berjanji tadi dikatakan seperti ini. Jabbar nidongan nami sapadan. Dikasih. Inilah jambar tudongan nami sapadan. Jadi sampai sekarang itu berlaku dan benar-benar dihargai, dipelihara. Itulah orang Batak. Oleh karena pentingnya kesetiaan terhadap perjanjian, orang Batak mengatakan satu. Ada upama, togu urat ni bulu, toguan urat ni padang. Togu nidok ni uhum, toguan nidok ni padan. Nah, itu karena ikrar tadi, perjanjian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada lagi yang paling menyedihkan, manangise siose padan turipurna tumagona. Luar biasa kan? Siapa yang ingkar janji, barang siapa yang melanggar perjanjian akan mengalami kebinasaan. Itulah badan orang Batak itu. Jadi luar biasa. Oleh sebab itu janji ini, badan ini gak boleh diingkari sampai sekarang. Jadi kalau ada permusuhan orang Batak yang berjanji mengatakan tidak boleh merdung di Tanorara, maka katanya gitu. Bisa. Sampai sekarang ada marga yang tidak bisa bertemu. Ada itu. Karena sudah ada perjanjian mengatakan naso jadi pajupang timus ni apina. Nah itulah. Sapala-sapala. Nah, jadi ada juga yang baik dengan janji ini, ada juga yang tidak baik. Untunglah ada firman Tuhan. Untuk meluruskan perjanjian orang Batak yang kurang baik itu disempurnakan oleh Yesus Kristus. Itulah keistimewaan orang Kristen yang mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga dia tidak mau terikat oleh janji-janji. Kalau janji itu adalah sifatnya mabain sesuatu hukuman yang tidak baik. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada hari ini juga orang yang ingkar janji adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Maka sering dijuluki, orang seperti itu hanya janji palsu katanya. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa dipercaya, janji palsu deh, perjanji kuling deh ini lah. Janji kuling. Karena apa? Karena sering berjanji tetapi tidak ditepatinya. Janji tinggal janji. Yang paling sering kita mendengarkan janji palsu ini dalam suasana kampanye, pilkada umpamanya. Kalau di situ, wah enaknya, luar biasa. Hebatnya, indahnya janji ini. Kalau saya sudah begini, saya sudah duduk nanti, kita akan bereskan ini. Dan anak jalanan nanti kita perhatikan. Dan semua perempuan juga yang kurang diperhatikan, kita harus peduli. Nah, luar biasa. Pendidikan harus diangkat. Begini, luar biasa. Tetapi setelah duduk di kursi jabatan, diingat pun tidak. Boro-boro menolong, melihat pun tidak. Malah banyak orang yang merasa dirinya terancam kalau menuntut janji. Banyak alasan untuk menolak. Sehingga saudaraku, keamanan pun terancam kalau kita menuntut, meminta, mana janjimu? Setelah kita melangkah ke tahun 2021 ini, pada saat Minggu Infokapit hari ini, pikiran kita mungkin kapan berakhir? Dari tahun 2020 sampai sekarang, kapan berakhirnya bencana-bencana yang melanda negeriku ini?
Kapan selesai COVID ini? Rupanya masih terus dan semakin banyak orang yang korban dan menderita. Sudah hampir 1 tahun. Tanggal 22 Maret gereja kita lock hari itu. Sampai tanggal 6 bulan Juli kita mulai masuk untuk new normal. Berapa lama itu? Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, situasi seperti itu kita merasa apakah ini sebuah ancaman atau sesuatu ancaman seperti air bah yang ada pada zaman Nuh? Apakah ada jaminan untuk menyelamatkan kita di situasi kita dan di situasi daripada zaman Nuh itu? Siapakah yang memberikan jaminan? Mari saudaraku, mari kita sama-sama menggumuli nas ini dan memberikan suatu yang terbaik bagi kita. Kita dengar ini khotbah mulai dari anak kecil. Luar biasa ini. Kalau kita mendengarkan khotbah daripada air bah, waktu saya anak-anak sekolah minggu, terus saya lipat tangan dengan baik. Karena guru saya memang penyampaiannya luar biasa untuk memberikan supaya saya mengerti apa itu air bah. Sampai merguru malua, sampai sekarang kita dibina dan diajari pada saat ini. Kalau ada air bah, pelangi dan janji Allah yang berkuasa itu perlu kita lihat saudaraku. Apa yang terjadi pada zaman Nuh setelah mereka keluar dari bahtera, pastilah hidup mereka masih dalam kekhawatiran, was-was. Pesutung rodo pemuse air bah kedua. Aduna masa apa yang terjadi apabila kita sudah keluar dari bahtera ini? Apa yang akan terjadi? Pastilah hidup mereka dalam kekhawatiran, was-was, merasa terancam. Bisa saja bertanya, masih adakah air bah yang berikut? Kalau kita sekarang dilanda banjir yang luar biasa, Jakarta dan juga Tangerang ini, daerah Ciledug dan lain-lain, banyak yang korban banjir. Tetapi itu bukan seperti air bah. Tidak, saudaraku. Mereka bertanya-tanya, ada lagi air bah atau banjir dan lain-lain sebagainya. Untuk menghilangkan rasa kekhawatiran itu, Tuhan memberikan jaminan keselamatan bagi umatnya, umat manusia dan makhluk yang hidup. Allah mengadakan perjanjian. Tuhan mengadakan perjanjian. Artinya inisiator perjanjian itu bukan manusia melainkan Allah sendiri dengan perjanjian yang luar biasa. Allah berjanji untuk tidak ada lagi dan tidak membinasakan manusia dan segala makhluk. Itu perjanjian. Tidak akan ada lagi air bah. Perjanjian itu didasarkan atas kasih Allah. Jadi bacebel gado holong ni rohani di bata tuhita. Tujol mau sudah habis, holat tinggal walu halak naik nama ngulu di bahterai dengan semua binatang-binatang berpasang-pasangan yang ada pada saat itu. Hanya 8 orang. Lani nama na tinggal. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal itu mengajak kita tidak perlu lagi khawatir akan air bah, karena tidak akan ada lagi air bah sampai akhir zaman. Artinya hidup manusia itu dan segala ciptaannya dijamin oleh Allah. Jadi kalau ada tadi
Pertanyaan, adakah jaminan? Ada, dijamin oleh Allah. Takkan pernah ada lagi. Sebab air bah tidak pernah lagi seperti di zaman Nuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, walaupun sekarang ini di daerah kita ini Banten dan Jakarta, Bekasi dan ada banjir, tetapi bukan air bah. Itu banjir karena ulah manusia. Kenapa dikatakan habis kayu ditebangi, menebangi kayu dan membangun rumah di atas das daerah aliran sungai, membuang sampah ke sungai, itu karena ulah manusia. Itu terjadi. Air bah adalah salah satu hukuman dari Allah pada zaman Nuh pada saat itu. Karena apa? Ketika manusia berbuat dosa, maka hubungan manusia dengan Tuhan sudah rusak. Manusia yang diciptakan segambar dengan Allah sudah mulai pudar. Artinya sifat-sifat manusia itu sudah berubah, tidak lagi segambar dengan Allah, tetapi mereka sudah menjauh dari Allah. Mereka sudah melakukan hal-hal yang sesuai, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nunga sange jolmai merdusa, mangulahon sogo ni rohani debata. Tetapi karena kasih Allah yang lebih besar kepada manusia dan seluruh ciptaannya, Tuhan mengadakan perjanjian keselamatan kepada manusia. Tuhan sendiri yang menghapus kekhawatiran manusia itu melalui janjinya sebagai jaminan keselamatan untuk segala makhluk, bukan hanya kepada manusia, juga kepada yang diciptakan, yaitu makhluk, binatang-binatang, burung-burung, semua yang ada. Janji Allah tidak pernah berubah. Janji Tuhan adalah benar terjadi. Apa isi perjanjian itu? Isi perjanjiannya tidak ada yang hidup yang dilenyapkan air bah, dan tidak akan ada lagi air bah, supaya manusia yakin dengan jaminan keselamatan itu. Makanya Tuhan menunjukkan busur. Yang dikatakan busurku kutaruh di atas awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Tuhan menunjukkan busur berubah menjadi pelangi sebagai simbol perjanjian dan sebagai tanda peringatan pada manusia bahwa sepanjang zaman tidak akan ada lagi air bah. Janji Tuhan benar-benar terjadi, bukan janji palsu. Songon janji ini aka hita seperti kita, bukan janji palsu. Pelangi yang diciptakan Tuhan menjadi satu simbol kasih Allah. Jadi molo diberi kamu pelangi dan robe air bah. Itulah tandanya, saudaraku. Maka pada saat ini Tuhan Yesus sebagai tanda dan jaminan bagi kita. Bukan pelangi lagi, bukan busur lagi, tetapi salib Yesus itulah sebagai tanda jaminan bagi kita. Itulah kasih setia Yesus, kasih setia Tuhan jauh lebih besar daripada dosa kita. Jadi kita diampuni. Kita diberikan pengampunan yang luar biasa. Itulah yang dikatakan Nabi Yesaya, sekalipun dosamu seperti merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah janji. Aku tidak mengingat dosamu dan kesalahanmu, tetapi aku akan memberikan keselamatan kepadamu. Oleh sebab itu, mari kita datang ramai-ramai kepada Yesus untuk menerima keselamatan. Dengan demikian, saudaraku,
Kita tidak perlu lagi terikat dengan busur sebagai tanda keselamatan. Lebih sempurna dari busur tersebut ialah Yesus telah mati di kayu salib. Itulah perjanjian baru. Itulah yang perlu kita hayati. Jangan kita terlalu larut di dalam apa yang terjadi zaman Nuh. Sebab itu sudah berakhir. Karena sudah datang Yesus untuk menjadi keselamatan kita. Yesus adalah jalan keselamatan yang utuh bagi semua manusia. Perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Supaya kita jangan mengulangi lagi kesombongan seperti zaman Nuh. Unang betarulang. Unang betarulang aka pangalahon na buruk. Tetapi mari kita menerima ajaran daripada Yesus. Unang belalap di kesombongan. Busur yang diubah menjadi pelangi oleh sinar matahari sekaligus menjadi tanda berkat dan wujud perdamaian umat perjanjiannya. Tuhita, Tuhamu, Tuau. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, masyarakat kita, negara kita, bahkan seluruh dunia sedang mengalami krisis saat ini. Apakah boleh kita rasakan, apakah itu seperti air bah yang menggoncang kehidupan kita? Apalagi karena COVID-19 ini. Di mana manusia tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Padahal dengar-dengaran akan firman Tuhan membuat hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan kembali. Jadi apabila kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan, hubungan kita dipulihkan kembali. Kita diselamatkan. Ada orang yang mengatakan, saya sudah pernah melihat Yesus dalam bentuk sinar. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang bersaksi mengatakan, aku telah melihat Yesus dengan bentuk menangis. Ada yang mengatakan, aku melihat Yesus dengan bentuk lemah. Apakah itu betul atau tidak? Saya tidak tahu. Yang penting bagi saya adalah kita harus menghayati firman-Nya. Bukan janji-janji palsu seperti itu. Dan kesaksian-kesaksian seperti yang saya katakan tadi. Apakah itu betul? Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Situasi COVID-19 ini membuat kita dalam hubungan kita menjadi morat-marit. Antara hubungan keluarga pun bahkan tidak pernah bertemu. Unak pola roha muda. Wah baenon. Alani nama saon. Unak pola roha muda. Pesta keluarga dibatasi do. Dan boy. Karena marang pun aturan bisa dia datang umpamanya dari Sumatera ke Jakarta ini yang biasa berkumpul semua kalau sudah ada pernikahan. Sekarang tidak lagi. Dan masih sari tabe. Dan adong beda honor rupanya. Lacopo la bedi dok nau dang boy dao. Kita sekarang sudah senang. Ya udahlah ya, bamula dok tupak muhima kirim. Sudah seperti itu sekarang. Antara keluarga. Seperti kami kalau kami berkumpul 40 orang atau 50 orang. Satu keluarga di Jakarta ini gak ada lagi seperti itu. Sudah terbatas. Sianu mak, sianu. Jadi sudah dihitung. Jadi gak boleh lagi. Situasi COVID memisahkan hubungan kita. Nomor keluarga. Di gereja yang biasanya padat. Kalau kita sore, gereja sore biasanya paling sedikit 500 orang. 600 orang. Kalau gereja sore. Jadi pagi itu subuh 300 sampai 350 orang. Pagi 800. Siang 700 sekian. Itulah kita. Tapi ini situasi kita saat ini membuat kita
terpisah. Harus. Dan itu harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan seperti itu, kita mau kemana? Mau sehat atau mau kena penyakit? Puji Tuhan, gereja kita masih tetap berjalan dengan baik. Dengan protokol kesehatan luar biasa. Kalau gereja-gereja yang banyak di DKI dan lain-lain sebagainya, banyak yang tutup. Ada yang mengatakan gereja kami kadang 2 minggu, kadang 3 minggu, seperti itu. Puji Tuhan, gereja kita setelah new normal terus berjalan sebagaimana biasa. Walaupun seperti ini keadaannya, kita harus syukuri. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita rindu. PA di gereja rindu, semuanya rindu. Nah, poso bulung juga rindu. Ina Jumat, Ina Hana, Ina Maria, ama-ama. Semuanya rindu. Kita merindukan itu. Tetapi jangan hanya rindu seperti itu, tetapi tidak dilakukan di dalam rumah kebaktian atau ibadah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, 40 hari, 40 malam lamanya hujan air bah itu meluap. Dan 150 hari berkuasa di bumi. Nah itu, makanya sampai habis semuanya. 150 hari, 40 hari, 40 malam air datang terus, terbuka semua, entah dari mana itu, sehingga naiklah. Itulah yang membuat kita, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang mau dikatakan musibah yang terjadi di dalam hidup kita saat ini, pandemi COVID-19, belum seperti air bah. Belum. Kita masih diizinkan beribadah. Kita masih diizinkan mendengarkan firman Tuhan. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan ataupun itu di rumah. Karena kita memakai live streaming. Sekarang kita dituntut, mana janjimu? Mana janjimu? Apa janjimu? Kita berjanji pada waktu membawa anak kecil dibaptis, kita akan mendidik mereka di dalam firman Tuhan. Mana janjimu? Pada saat kita lepas sini, kita berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua bahwa kita akan tetap mendengarkan dan mau mengikuti firman Tuhan. Dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mana janjimu? Pada saat pernikahan, berjanji juga di hadapan Tuhan. Mana janjimu? Tepati. Apakah kita melakukan janji kita yang sudah kita janjikan ke hadapan Tuhan? Kita lakukan itu dengan senang hati. Ya Yesusku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau Tuhanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan, kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu.
datang menyembah Yesus. Mari bersama-sama dengan anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah diantar ke rumah, tidak ada lagi alasan mengatakan dang boy hami rob, dang boy hami dohot kebaktian. Diantar melalui live streaming. Mudah-mudahan saudara-saudara kita juga ikut. Harus benar-benar mau meninggalkan perilaku kita yang buruk. Itu janji kita kepada Tuhan. Kita telah menerima jaminan keselamatan dari Kristus. Jangan lupakan kebaikan Tuhan yang sudah menjamin keselamatan itu kepada kita. Jangan lupakan. Tidak ada lagi air bah. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Memang ada banyak hal yang dapat mengganggu ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu krisis ekonomi, pemutusan pekerja, kehilangan saudara-saudara yang kita kasihi, penyakit dan COVID-19 yang masih terus. Namun dalam iman yang kuat, apapun yang terjadi semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan. Dang bui manirang hita sian Kristus. Memang sampai saat ini ketidaktaatan dan pemberontakan manusia kepada Tuhan masih tetap ada. Namun pada akhirnya segala sesuatu harus taat dan tunduk kepada Tuhan. Pada akhirnya segala lidah dan segala bangsa akan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Info kapite, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberikan kita sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik, kami telah mendengarkan janji-Mu yang luar biasa, yang memberikan keselamatan bagi kami. Engkau berjanji bahwa kami akan hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berjanji kepada kami agar kami setia kepadamu. Bapak yang baik, pada saat ini juga di situasi negara kami, di situasi dunia ini, di mana COVID-19 terus merajalela, kiranya Engkau memberikan kebijakan bagi kami, agar kami dapat hidup bersama-sama dengan COVID-19, dan kami dapat menjaga diri kami, memakai protokol kesehatan. Ajar kami Tuhan agar tunduk kepada peraturan-peraturan dengan protokol kesehatan dimanapun kami berada, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami Bapa, berkati semua anggota jemaat-Mu, anak-anak kecil yang sudah sangat rindu mereka menginginkan datang ke gereja. Kiranya Engkau yang membimbing mereka melalui guru-guru sekolah minggu dan juga melalui orang tua, agar mereka Tuhan tidak semakin jauh dari Tuhan. Berkati mereka. Berkati juga anak-anak kami yang mengikuti sekolah dari jarak jauh. Kuatkan mereka Tuhan, dan juga guru-guru yang mengajar, berikan kasih agar mereka mengasihi murid-murid yang mereka ajar, yang mereka didik. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan sukacita bagi napo sebelum kami, remaja kami, dimanapun mereka berada, tetap mengikuti Engkau, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh parhalado yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berkati seluruh anggota jemaat, orang tua, lansia, juga mereka yang sudah rindu
kiranya Engkau menyertai dan memberkati mereka. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa kepada anggota jemaat-Mu yang sedang sakit. Rinyati Silaban yang masih dirawat di rumah sakit Mayapada. Reli Helderia Manado. Dortauli Sidabutar, Norli, Kathleen, Polta, Rudy, Rico, Panjaitan, Henrik, Amang Situa Jonar Limpung, John Krisman, Tugar PH Panjaitan, Guntur, Adriel Silaban, Christian Munte, Clarissa Pasaribu, Mauren Sinaga. Mereka yang sedang mengalami penyakit dan mereka yang sedang pemulihan, mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, kiranya Engkau yang menyelamatkan mereka Tuhan. Karena janji-Mu kepada kami, Engkau akan memulihkan kami, menyembuhkan dari segala penyakit. Berkati seluruh para medis, dokter, dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan sukacita bagi mereka, agar mereka tetap bersemangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang sakit. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami mau pulang ke rumah kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Dahului kami Tuhan dalam perjalanan kami ke rumah, agar kami tiba di rumah kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.